Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Azhara Nabila. Kalian bisa manggil saya Zahra. Saya dari SMA Negeri 20 Batam. Saya dari kelas 11 IPA 4 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada tubuh manusia. Oke, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang organ pernafasan pada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga hidung atau nasal cavity. Nah, di dalam rongga hidung terdapat konka yang berfungsi untuk mengatur kelembapan. Yang kedua ada saraf olfaktori yang berfungsi untuk membaui aroma. Yang ketiga ada rambut halus yang berfungsi untuk menangkap kotoran. Jadi udara yang masuk bersama kotoran-kotoran itu ke dalam hidung akan disaring oleh rambut halus. Nah, lalu ada selaput lendir atau selaput muskus yang berfungsi untuk menyaring debu. Organ pernapasan yang selanjutnya adalah faring. Faring ini adalah persimpangan tenggorokan dan kerongkongan. Lalu, untuk selanjutnya ada laring. Dalam laring terdapat pita suara dan katup epiglotis. Jadi, fungsi dari epiglotis itu adalah untuk pengaturan makanan dan udara pernapasan agar melewati saluran masing-masing. Jadi, ketika kita menelan makanan, katup epiglotis akan menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju batang tenggorokan atau trakea. Lalu ada trakea. Trakea terdiri atas cincin tulang rawan di daerah dada trakea dan bercabang. Selanjutnya ada bronkus atau bronchi. Jadi bronkus atau bronchi ini adalah cabang paru-paru yang mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Berikutnya ada bronchiolus atau bronchiolus, yaitu merupakan cabang halus dari bronkus. Nah, di dalam bronchiolus ada alveolus atau alveoli, di mana tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini kan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Pertama, ada pernapasan dada. Pernapasan dada terbagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah menghirup udara dan ekspirasi untuk mengeluarkan udara. Nah, pada pernapasan dada, pada proses inspirasi, mekanismenya adalah otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, lalu udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, untuk ekspirasi, mekanisme fase ekspirasi pada pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, tulang rusuk turun, lalu volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, dan udara pun keluar dari paru-paru. Untuk selanjutnya, pada pernapasan perut, pada inspirasi, mekanismenya adalah otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara pun masuk ke paru-paru. Untuk proses pernapasan perut, mekanismenya yang ekspirasi adalah otot diafragma berelaksasi, diafragma akan cekung ke arah rongga dada, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, dan udara pun keluar dari paru-paru. Untuk energi pernapasan, kira-kira energi pernapasan dikeluarkan oleh manusia itu sekitar 36-38 ATP. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan volume udara pernapasan pada tubuh manusia. Yang pertama ada volume tidal. Jadi volume tidal ini adalah volume udara pernapasan biasa. Kira-kira besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc. Berikutnya ada volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc. Untuk udara residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru. Setelah melakukan ekspirasi maksimal, biasa besarnya kurang dari 1000 cc. Selanjutnya ada kapasitas vital adalah volume udara
yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal, besarnya kurang lebih 3.500 cc. Yang terakhir, volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, besarnya kurang lebih 4.500 cc. Oke, yang terakhir, saya akan menjelaskan kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan pada tubuh manusia. Yang pertama, ada tuberkulosis atau TBC, yaitu batuk menahun. Nah, TBC ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita TBC antara lain batuk berkepanjangan, batuk disertai dahak dan kadang-kadang berdarah, demam, nafsu makan hilang, serta penurunan berat badan. Yang kedua ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengakibatkan penderita sulit untuk bernafas. Lalu ada influenza. Influenza diakibatkan oleh infeksi orthomyxovirus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Gejala-gejala yang biasa dialami oleh penderita influenza antara lain demam tinggi, hidung tersumbat, wajah pucat, dan tubuh terasa lemas. Berikutnya ada kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini adalah kanker paru-paru adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchiolus. Biasanya diderita oleh perokok. Gejala-gejala kanker paru-paru yang sering dialami yaitu batuk berkepanjangan, napas menjadi lebih pendek dan dada terasa sakit, serta berat badan menurun. Berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Gejala yang dialami oleh penderita pneumonia yaitu demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, nyeri di bagian dada, sakit kepala, dan kelelahan. Terakhir adalah faringitis, yaitu peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Dan masih banyak lagi. Dan itulah penjelasan saya tentang sistem pernafasan pada tubuh manusia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.